ketakutan terbesar seorang Hotman Paris? Ketakutan terbesar adalah bahwa setiap waktu hidup ini bisa berakhir. Setelah semua yang kita dapat kerja keras, kita suatu saat bisa meninggal tanpa pernah pamit sama harta kekayaannya. Hai, selamat hari Senin semuanya. Saya Kak Rose. Hari ini Sobat Pink sudah siap untuk menemani Anda. Sudah berada di depan layar televisi Anda kan. Jangan kemana-mana ya. Stay there. Stay di sini ya di acara Rumpi No Secret. Oke, sebelum kita ngerumpi seru hari ini, kita ke pojokan dulu seperti biasa ya. Untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa hari ini? Wah, ini kabar gembira ya. Setelah pasangan-pasangan muda kemarin Atta sama Aurel menikah, hari ini juga ada nih kayaknya pengumuman bahagia juga bahwa Lesti dan Rizky Bilar ini akan segera menikah kayaknya ya. Aku udah santer sih terdengar kabar-kabarnya ya. Terus dia posting hari ini, siapa sangka berawal dari candaan beberapa bulan lalu di slide 2 dia bilang. Ketika dia bilang jadi istri aja dan anekdot dalam beberapa bulan lagi insya Allah dia beneran bakal jadi istri saya. Dalam beberapa bulan lagi. Amin, mohon doanya segera dilancarkan ya. Terus dia mengutip katanya dari kata Forrest Gump, hidup itu kayak kotak coklat, lu gak bakal tahu apa yang bakal didapatkan. Oke, coba kita lihat sih apa sih slide keduanya, apa sih bunyinya, apa sih seperti apa sih ini, kenapa sih ini pasangan ini ada apa? Kita lihat yang berikut ini videonya ya. Istri ya ini menarik ya pasangan ini karena awalnya kan dari set girl, apa sih istilahnya kalau Lesti kan karena mantan pacarnya nikah duluan gitu ya. Kalau Bilar mantan gebetannya nikah duluan ya kan. Di dalam waktu yang berdekatan akhirnya mereka dijodoh-jodohin sama netizen dan mereka sempat juga bikin gimmick-gimmick lah seolah-olah mereka ada apa pendekatan dan lain sebagainya. Ternyata emang rencananya sih beneran nikah. Dan ini membuat banyak sekali orang berkomentar ya. Karena Lesti juga pernah kan diwawancara di vlognya siapa itu yang dia bilang dia juga masih kaget bingung apakah ini benar atau gimana begitu ya. Karena waktunya singkat dan berawal dari sesuatu yang bercanda-bercanda itu gitu nih. Tapi ya teman-temannya semua menyambut gembira ya. Haris Frisa bilang gak sabar jadi groomsman katanya. Kata Rizky Bilar. Terus lanjut apalagi komentar ada dari Elvi Sukaisi juga. Insya Allah semoga selalu dalam ridhonya, dilancarkan segalanya gitu. Lalu ada lagi komentar dari Andin juga ya. Nah kita juga mau lihat ini ada beberapa juga netizen yang berkomentar ada di DM-nya dan itu dijawab sama Rizky Bilar ya. Tapi ini dan DM-an netizen itu dijawab Rizky Bilar dan diposting di Instastory-nya tapi sekarang udah dihapus sama Rizky Bilar. Nih bilang mau membohongi publik. Ini ada ibu-ibu yang bilang gini, membohongi publik kasihan Lesti anaknya masih polos dan dia udah termasuk diva. Kenapa rating gak bisa naik karena publik meragukan Bilar. Banyak dari berbagai kalangan dan sebagian artis, pebisnis termasuk pejabat dan masyarakat masih ragu. Wow ada ya. Ada yang pejabat yang begitu concern ya terhadap Rizky Bilar dan Lesti. Masih ragu dengan Bilar. Saya juga seorang ibu pebisnis. Ingat jangan mempermainkan anak yang baik, sopan, multitalenta, soleha, paket komplit Dede Lesti. Saya mewakili ibu-ibu pebisnis yang gak mau Dede disakiti. Oke, jawaban Bilar adalah gini. Kalau ibu merasa seorang pebisnis, seharusnya ibu seorang yang open minded dan selalu berpikir positif. Teman-teman saya banyak yang pengusaha kok dan gak ada yang kayak ibu katanya. Jadi saya serba salah. Didiemin tanpa publish salah, dipublish juga salah. Saran saya coba ibu introspeksi diri. Mungkin dalam kehidupan ibu sudah terlalu sering disakiti sampai semua orang ibu anggap jahat. Tapi ini habis itu postingnya udah dihapus sama Rizky Bilar. Tapi lucu loh, di postingnya Rizky Bilar di Instastory-nya tuh yang kita lihat ya, nama ibunya yang DM itu dicoret. Tapi tetap kebaca itu ibu namanya siapa. Iya kan? Ya udah sih ya kita lihat aja ya. Kalau emang jodoh kan dipermudah. Kalau emang nggak jodoh ya nggak jodoh gitu. Nah ini ada lagi yang menarik nih, postingannya Hotman Paris. Bang Hotman posting update bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah ya. Cepat sembuh ya Bang Hotman.
Nih tetap loh, banyak fansnya walaupun di rumah sakit ya. Dia posting nih sama perawat-perawatnya bilang gini, pasien lain ditinggal dulu. Soalnya ada Bang Hotman Paris, kata perawat RS. Oh ini dekat rumahnya dia nih kayaknya. Minggu tanggal 23 Mei jam ini. Cincin berlian diganti kabel infus. Dan yang menarik tuh semua perawat posenya kayak posenya Bang Hotman gitu. Dan ini lucu, kenapa? Karena pada saat dirawat di rumah sakit ini, Bang Hotman itu biasa, dia kan suka posting-posting tengah malam gitu ya, jam 2, jam 3. Biasanya tuh ya kalau aku suka sama-sama agak belum tidur ya, suka lihat postingan Bang Hotman di jam 2, jam 3 tuh dia suka posting mantan pacar ya kan. Pagi-pagi dia hapus lagi. Itu kita pernah tanya, dia bilang gini, ya iseng aja gitu, iseng aja. Ntar kalau pagi-pagi dihapus takut anaknya lihat. Nah ini di tengah malam Bang Hotman posting ini, dia punya gini, fotonya sama Milen, tapi captionnya kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Postingnya dia bilang gini, saat kebangun tengah malam di rumah sakit sendiri, dia bilang, terbayang gimana rasanya perasaan pendiri, siapa namanya Steve Jobs ya. Steve Jobs ketika saat malam berbulan-bulan di rumah sakit karena kanker, dengan harta triliunan, tanpa anak istri dan akhirnya meninggal muda. Video ini dibuat sebelum pandemi, menghiburku tengah malam di rumah sakit dan fans yang masih bangun, katanya gitu ya. Nah ini mengingatkan kita pernah tanya waktu itu sama Bang Hotman dalam wawancara kita yang pertama sama Bang Hotman, wawancara Rumpi yang pertama. Kita tanya Bang Hotman tuh ada gak sih yang ditakutkan dalam hidup? Dan Bang Hotman bilang yang paling dia takutin adalah kalau dia meninggal. Nah ini cuplikannya kita lihat. Apa ketakutan terbesar seorang Hotman Paris? Ketakutan terbesar adalah bahwa setiap waktu hidup ini bisa berakhir. Setelah semua yang kita dapat kerja keras, kita suatu saat bisa meninggal tanpa pernah pamit sama harta kekayaannya. Jadi karena menghadapi ketakutan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bang Hotman? Mulai saya menerima bahwa mulai mencari kebahagiaan, menerima apa adanya. Gitu ya. Lalu ada banyak komentar netizen ya yang bilang, makanya Bang Hotman jangan terlalu sibuk kerja gitu ya, saatnya menikmati hidup dan lain sebagainya. Tapi menarik ya, waktu itu juga Bang Hotman pernah posting tuh yang orang apa sih yang ada duit-duit apa segala macam. Ya begitulah ternyata ya. Kita pada akhirnya juga manusia itu akhirnya meninggal juga. Yang dihitung adalah amal ibadah.